Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah khusus Kanjeng Nabi Muhammad. Al-Qadi Abu Suja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Sakniki bahas khuf rumiyin. Faslun, adapun ini adalah fasal suci. Al-masku, adapun mengusap alal khufaini atas dua khuf ialah jaizun, boleh. Khuf itu adalah sepatu tipis kayak kasut, tapi bukan kasut. Kalau di Arab itu khuf itu adalah kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Itu khuf. Di daerah dingin juga biasanya menggunakan khuf ini. Kenapa? Karena untuk kaki ini agar tidak terasa dingin. Kegunaannya khuf. Kalau di Indonesia saya kira nggak ada khuf ini. Nggak laku. Karena iklimnya di Indonesia itu adalah iklim tropis. Kalau di Arab, di Timur Tengah, itu kan kalau panas-panas, kalau dingin. Nah itu ada yang namanya khuf, sepatu atau kasut yang terbuat dari kulit. Kalau di Indonesia mungkin bisa dimisalkan dengan sepatu boot, sepatunya tentara. Kalau kasut nggak bisa diistilahkan kasut, nggak bisa. Karena salah satu syarat dari Buya Yahya itu yang pernah saya ketahui, Buya Yahya itu syaratnya itu khuf itu tidak boleh tembus, airnya itu tidak bisa tembus, tidak boleh tembus. Itu adalah salah satu syaratnya. Nah, untuk di kitab takrib ini syaratnya ada 3. Bitalah tadi syara ini. Faslon, adapun fasal suci, wal mashu, adapun mengusap alal khufaina atas dua khuf ialah jaizun, boleh, bitala tati syara ini dengan 3 syarat. Tapi Abuya itu mensyaratkan 5. Nah nanti insya Allah saya akan tambah yang 2 dari Abuya. Rupanya yang pertama ayyab tadi'a, sekiranya mengawali siapa man lubsahuma, kepada memakai 2 khuf ba'da kamale toharoti, setelah sempurnanya bersesuci. Jadi ketika mau menggunakan khuf disyaratkan untuk bersuci dulu, berwudu dulu dengan sempurna, baru boleh menggunakan khuf, menggunakan sepatu khuf. Syarat yang kedua, wa ayyakuna, apabila ada apa khufain, 2 khuf, ialah satiraini, menutupi keduanya limahalli ghuslil fardhi, untuk tempat basuhan fardu, minal qadamaini, dari 2 telapak kaki. Jadi syarat yang kedua ini khuf harus menutupi kaki sampai mata kaki. Ini harus tertutup. Pokoknya yang wajib dibasuh ketika wudu. Yang dibasuh ketika wudu, kaki ketika dibasuh ketika wudu itu adalah telapak kaki sampai mata kaki. Khuf itu harus melingkupi itu, harus menutupi itu. Makanya saya contohkan tadi, kalau di Indonesia itu sepatu boot, itu sepatu bootnya tentara itu kan menutupi semuanya. Kalau di Arab yaitu sepatu tipis kulit yang terbuat dari kulit. Wa ayyakuna, ini yang nomor 3, wa ayyakuna, dan apabila ada apa khuf, 2 khuf
ialah mimma dari sesuatu yumkinu yang mungkin apa ma tatabu'u yang ikut apa ma al-matyi kepada perjalanan alaihima atas khufain, dua khuf. Jadi sesuatu atau barang atau benda yang dibuat untuk khuf itu harus bisa dibuat untuk perjalanan. Itu syarat yang ketiga. Nah, ini tambahan. Syarat yang keempat itu adalah khuf itu tidak boleh tembus air. Kasut itu nggak bisa dikatakan khuf, karena ketika terkena air masih tembus. Makanya khuf ini biasanya terbuat dari kulit binatang. Jadi ketika air mengenai khuf, air ini tidak tembus sampai kaki. Yang kelima itu adalah khuf ini harus suci. Nomor 5, khuf ini harus suci. Berarti harus disama. Kalau kulit sapi kan suci, nggak usah disama. Kalau kulit unta kalau disembelih kan suci sudah. Kulit unta, kulit kambing. Nah, kemudian, nah ini caranya gimana? Caranya penggunaan khuf ini, wayam sahu dan mengusap siapa al-mukimu orang yang bermukim yauman dalam satu hari, walailatan dan malam. Jadi orang yang bermukim kalau menggunakan khuf ini hanya dibatasi satu hari satu malam, berarti 24 jam untuk orang yang bermukim, tidak pergi kemana-mana. Ini hanya boleh satu hari satu malam atau 24 jam batas waktunya. Wal musafiru dan mengusap siapa orang yang berpergian salasata ayyamin kepada tiga beberapa malam bilayalihinna dengan salasa ayyamin kepada wal musafiru dan mengusap siapa orang yang bepergian salasata ayyamin kepada 3 hari bilayalihinna dengan malamnya. Jadi untuk orang yang bepergian khuf ini bisa digunakan sampai 3 hari. 3 hari 3 malam. Itu maksimal. Ya, maksimal. Berarti berapa jam itu? 24 dikali 3 72 jam. Untuk musafir. Untuk musafir. Wabtida'u dan adapun wabtida'ul muddati dan adapun permulaan awalnya waktu ialah min hini yuhditsu dari semenjak berhadas siapa man ba'da lubsil khuffaini setelah memakai kedua khuf. Jadi permulaan waktunya itu adalah ketika kita berhadas atau batal wudunya. Nah, contohnya seperti ini. Khuf ini kan biasanya digunakan untuk menghangatkan kaki di tempat dingin misal. Di kutub utara. Nah, kita menggunakan khuf agar hangat. Nah, sebelum menggunakan khuf, kita harus wudhu dulu. Jadi suci, kondisi harus suci. Nah, setelah suci baru kita menggunakan khuf. Kita wudhu menggunakan khuf ini jam 12. Karena masih siang, mungkin masih ada matahari. Air masih belum terlalu dingin. Kemudian kita sholat asar. Setelah sholat asar batal. Nah, karena sudah sholat asar,
tidak wudu misal. Nah, sampai jam 3. Sampai jam 3 kita batal. Tapi sholat karena sudah sholat asar, jadi nanti ngambil wudhu maghrib jam 6 misal. Nah, jadi dihitung dari jam 3-nya itu. Saya ulangi, wudhu menggunakan khuf, bersuci dulu kan sebelum menggunakan khuf jam 12. Kemudian sholat asar jam 3:15 misal, itu batal. Nah, dihitungnya itu ketika jam 3:15 itu. Ketika batal itu dihitungnya, dimulai dihitung. Jadi itu dimulai dihitungnya Ketika batal. memakainya. Enggak, ketika sahnya khuf, sah menggunakan khuf. Sah menggunakan. Ya, menggunakannya dipakainya jam 12. Tapi kondisi masih suci. Jam 3 sore batal. Nah, ketika batal mulai dihitung sampai nanti besok jam 3 lagi. Nah, itu harus dilepas lagi mengulang atau merefresh wudhu kembali. Wudhu seperti wudhu biasa tanpa menggunakan khuf. Nah, seperti itu. Dimulainya ketika batal, bukan ketika menggunakan khuf. Tapi ada pendapat lain. Tapi yang saya kira kuat yang itu tadi. Tapi ada pendapat lain ketika mengambil bersuci lagi. Semisal jam 12 memakai khuf, kemudian jam 3 batal karena sudah sholat asar, mungkin tidak ambil wudhu lagi. Jadi nanti nunggu sampai maghrib. Nah, ketika maghrib berwudhu, bersuci, nah dihitungnya ketika maghrib itu jam 6 itu dihitungnya sampai 24 jam, berarti jam 6 berikutnya. Itu pendapat yang kedua. Diawali itu. Iya, ketika bersesuci. Itu pendapat yang kedua. Mekanismenya sudah memakai koko, itu bersucinya bagaimana? Apa masuk kok doang? Seperti basuh itu kan? Iya, basuh kok doang ya. Cuma basuh kok. Wudhu biasa. Wudhu nanti kalau bagian kaki Cuma diusap. koknya ya. Iya, cuma diusap. Bukan ghuslu ya, tapi diusap. Mashu. Bukan ghuslu, tapi mashu. Kalau ghuslu itu airnya mengalir. Tapi mashu itu mengusap, hanya diusap. Nah, jadi sepatu kulitnya tadi itu hanya diusap. Maskul kufain. Hanya diusap. Jadi tadi dihitung mulai awal itu sudahnya batal. Sudah batal. Itu mulai dihitung. Terus yang qaul yang kedua itu ketika ngambil wudhu kembali. Qaul yang kedua. Tapi yang lebih kuat saya kira ketika batal itu ketika dimulai dihitung. Batal wudhu waktu itu Dihitung. Dan ada qaul lagi ketika mengambil wudhu. Dan itu untuk orang yang bermukim sekian jam, kira-kira 1 hari. 1 hari 1 malam 24 jam untuk yang bermukim. Kalau untuk orang yang musafir 3 hari 3 malam. Nah, terus bagaimana kalau mukim ya musafir? Nah, seperti ini. Fa'in masaha, maka apabila mengusap siapa man fil hadori, di dalam hadir, artinya mukim di rumah. Summa safaro, kemudian berpergian siapa man. Nah, ini pertama di rumah, berarti kan tidak pergi kemana-mana. Bersuci pakai khuf, kemudian tiba-tiba ada niatan pergi. Au masaha, atau kasus yang kedua. Au masaha, atau mengusap siapa man fi safari, di dalam perjalanan.
summa aqama, kemudian bermukim siapa? Man. Nah, atau kita dari Jakarta ke Banyuwangi. Dalam perjalanan di Solo misal, kita gunakan khuf. Kemudian tiba-tiba belum sampai 3 hari, cuma 1 hari kita sudah sampai rumah misal. Sampai rumah misal. Nah, itu hitungannya seperti apa? Apakah dihitung 3 hari 3 malam atau 1 hari 1 malam? Nah, atamma, maka menyempurnakan siapa man masaha mukimin, kepada usapannya yang bermukim. Jadi dihitung yang bermukim 1 hari 1 malam. Jadi tidak 3 hari 3 malam, karena dihitung yang mukimnya. Nah, sekarang yang membatalkan khufain ini apa? Membasuh khufain. Waya baqtulul mashu, waya baqtulu, dan batal apa al mashu, mengusap, bitalasati asya'a, dengan tiga perkara. Nyatanya yang pertama bikhol'ihima, dengan melepas keduanya. Khufain, melepas kedua khufain. Jadi ketika kita menggunakan khuf jam 12, kemudian maghrib kita lepas khufnya. Nah, itu sudah batal, enggak dihitung lagi, sudah selesai. Sudah enggak bisa kita menggunakan khuf lagi. Kalau mau menggunakan khuf ya harus berwudu lagi. Yang nomor 2, wang tiyodoil muddati, dan selesainya waktu, jatahnya sudah selesai. Kalau mukim itu 1 hari 1 malam 24 jam, kalau yang bepergian 3 hari 3 malam, waktunya itu. Nah, kalau sudah melewati batas waktunya, batal. Yang ketiga, wama, dan sesuatu atau perkara, wama dan perkara, yujibu, yang mewajibkan apa ma al-husla, kepada mandi. Jadi sesuatu yang mengharuskan mandi itu membatalkan kepada membasuh 2 khuf. Misal keluar mani, itu batal. Junub, nah itu batal. Jima, itu batal khufnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang khuf. Kita lanjut masalah tayamum. Faslun. Adapun ini adalah pasal suci. Wasyaro itu tayamumi, dan adapun syarat tayamum ialah khamsatu asya'a, 5 beberapa perkara. Jadi syarat tayamum itu ada 5. Yang pertama, wujudul udhri, adanya halangan, bisafarin, dengan sebab perjalanan, au marodin, atau sebab sakit. Jadi syarat tayamum yang pertama adalah karena perjalanan atau sakit. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, wadukhulu waqti sholati, masuknya waktu sholat. Ketika mau waktu sholat baru bertayamum. Yang ketiga, wa thalabul ma'i, dan mencari air. Nah, ini bahasanya tolab, mencari, bukan tidak menemukan. Beda antara mencari sama tidak menemukan. Beda. Di sini Imam Syafi'i menggunakan bahasa tolab, mencari. Jadi mencari dulu, kalau tidak ketemu baru bertayamum. Misal seperti ini, logikanya itu seperti ini. Kita mau bepergian menggunakan sepeda motor, kita akan membutuhkan kunci. Nah, di rumah ada istri kita dan anak kita. Kemudian kita nyuruh istri kata, "Ma,
carikan kunci sepeda motor. Bahasanya mencari. Kemudian mencari, istri kita mencari, kita tanya, "Ma, sudah ketemu?" Bahasanya ketemu, ya kan? Tapi beda dengan bahasa kita ke anak kita. Kita tidak menyuruh anak kita untuk mencari kunci. Le, Nduk, kamu lihat kunci, bahasanya melihat, bukan menemukan. Beda antara mencari sama hanya menemukan, beda. Di sini bahasanya Imam Syafi'i adalah tolaba, mencari. Nah, kemudian ada ditanyakan sama Imam Syafi'i, kenapa ketika kita tidak menemukan air enggak langsung tayamum saja? Imam Syafi'i jawabnya, kan sesuai dalilnya. Ditanya dalilnya mana? Imam Syafi'i jawab, falam tajidu ma'a. Nah, di situ bahasanya adalah menemukan. Menemukan itu berarti artinya setelah kita mencari, itu dasarnya Imam Syafi'i. Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Nah, ya, mencari dulu. Di situ bahasanya tajidu. Bukan kalau kita tidak melihat air, tidak, tapi mencari dulu. Jadi ketika mau sholat tidak ada air, tidak langsung tayamum, harus mencari dulu. Harus mencari dulu. Kalau langsung tayamum nggak boleh. Syaratnya mencari dulu. Mencari sekiranya nggak ada, tolabul ma'i. Mencari dulu. Kalau nggak ketemu, baru boleh tayamum. Nah, kalau tayamum ini kan untuk satu sholat. Kalau kita sudah mau sholat zuhur misal, kita tayamum. Kita tayamum. Waktu Zuhur kita tayamum. Nanti untuk fardu satu. Nanti kalau asar kita harus tayamum lagi. Itu tayamum. Gak boleh satu tayamum mengerjakan sholat lebih dari satu fardu. Tapi kalau untuk sholat sunnah boleh. Tayamum itu tayamum. Kita lanjutkan. Wa ta'adzuru istimalihi, dan terhalangnya menggunakan air. Kita terhalang menggunakan air. Makanya bisa karena sakit, karena mencari itu tidak ketemu, baru kita menggunakan air. Yang berikutnya wa'iwazuhu ba'tat tolabi, membutuhkan air. Wazuhu membutuhkan air ba'dat tolabi, setelah mencari. Ternyata kita butuh, setelah kita menemukan ternyata kita butuh untuk minum atau untuk kendaraan. Kalau kita naik kuda misal, untuk kuda kita dibutuhkan, maka didahulukan nyawa dulu, baru kefarduan kita. Hewan yang haus umpamanya. Hewan yang haus atau kita yang membutuhkan air. Nah, kita nggak boleh menggunakan air itu untuk berwudu. Diutamakan kebutuhan dulu, baru berwudu. Bertayamum. Rumin ngelahirnya ini. Waturabu, dan debu atau hiru yang suci, menggunakan debu yang suci. Lahu ialah bagi turab, debu yang suci. Gubarun, adapun beleduk. Jadi beleduk yang debu yang kecil tipis itu. Fa in khalatahu, maka apabila kecampur, maka apabila kecampur kepada debu, apa? Khisyun, gamping, au ramlun, atau pasir. Lam yajuz, maka tidak cukup tayamum, maka tidak boleh bertayamum. Jadi ada debu kecampuran atau dicampur dengan pasir atau gamping, itu nggak boleh untuk tayamum. Ditelasne.
fardu niki fardu nih. Wa faraiduhu, dan maka adapun fardunya tayamum ialah arba'atu asya'a, 4 perkara. Nyatanya an-niyatu niat, wa mashul wajhi dan mengusap wajah, wal yadaini dan mengusap 2 tangan, ma'al mirfaqaini beserta 2 siku-siku, wat tartibu dan tertib. Jadi fardunya tayamum itu adalah niat. Niatnya ini berbeda dengan niatnya wudu. Nah, makanya niatnya tayamum ini nawaitu tayamuma listibahati lis sholati. Jadi untuk sholat. Jadi tayamum ini digunakan untuk apa? Kalau untuk membaca Al-Quran, ya tayamum diniatkan untuk membaca Al-Quran. Kalau untuk sholat berarti tayamum diniatkan untuk sholat. Jadi kalau untuk sholat fardu hanya 1 kali. Ya, sholati, untuk sholat. Nah, terus niat kalau wudu itu niatnya kan ketika membasuh muka. Itu niat wudu. Tapi kalau tayamum, kalau tidak salah itu niat tayamum itu ketika kita memindahkan debu. Debu ini saya niatkan untuk bertayamum. Ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian. Allahu a'lam bishawab. Bi barakatil Fatihah.